Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah ini mari kita bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur karena yakin dengan syukur itu hati kita bahagia, hati kita gembira menghadapi berbagai macam tugas dan tanggung jawab karena kita merasa senantiasa bersama dengan Allah. Dan orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Allah, Allah bantu mereka mengatasi persoalan yang dihadapinya dari penuh kegelapan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya dan maunah Allah. Sebaliknya kalau kita mengkufuri nikmat Allah, tidak bersandar kepada Allah, Allah biarkan kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam masalah-masalah yang bertubi-tubi tidak kunjung selesai, bahkan Allah biarkan kita jatuh lebih dalam lagi dari itu. Marilah kita kembali ke fitrah kita sebagai hamba Allah yang pandai dan senang bersyukur. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang perlu kita ketahui dan kita camkan dalam hidup ini supaya kita menjadi orang yang beruntung, orang yang menang besok. Allah menyatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama kata Allah antara penduduk neraka dan penduduk surga itu. Penduduk surga itu adalah mereka yang menang. Menang dalam mengatasi seluruh persoalan dan menang di dalam menaklukkan bisikan hawa nafsu yang bisa mencelakakan hidupnya dunia akhirat. Ini ada kisah menarik yang dialami oleh Rasul Muhammad SAW ketika Rasul bersama sahabat-sahabat beliau di Masjid Nabawi. Nabi tiba-tiba mendongak ke atas ke langit seolah-olah mendapat bisikan dari malaikat Jibril, sebagaimana biasa kalau beliau menerima wahyu. Tiba-tiba Nabi kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, apakah kalian kepingin tahu calon penghuni surga Allah itu? Tentu saja karena yang bertanya Rasulullah, sahabat-sahabat beliau serempak menyatakan, iya Rasul, saya ingin tahu seperti apa seperti apa orang yang akan masuk surga itu. Rasul menambahkan, sebentar lagi orangnya masuk ke sini, kata beliau. Tentu saja semakin penasaran calon penghuni surga yang disebut oleh Rasul Muhammad SAW dinyatakan akan masuk ke forum itu, ke majelis itu. Tiba-tiba ada sahabat Ansor, yaitu sahabat dari kalangan orang-orang Madinah yang tidak ikut hijrah. Itu masuk dengan kondisi janggut basah karena air wudunya, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian nimbrung di forum itu, di majelis itu. Selang beberapa saat kemudian pamit pulang. Itukah kiranya yang disebut oleh Rasul sebagai calon penghuni surga Allah itu? Mereka semakin penasaran. Dan Rasul tidak memberikan penjelasan. Tapi hari esoknya Rasul bertanya lagi, apakah kalian kepingin tahu hamba Allah yang akan masuk surga itu? Tentu saja kepingin ya Rasulullah, sebentar lagi orangnya masuk. Ternyata yang masuk orang yang kemarin. Kemudian bergabung, selang beberapa saat kemudian pulang. 3 kali, hari yang ketiga Rasul menyatakan hal yang sama dan yang datang orangnya sama. Kemudian menyebabkan orang sahabat Nabi di antara mereka itu yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash bertanya kepada pemuda itu yang sebenarnya anak muda itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya boleh enggak
misalnya bermalam di rumah Anda 3 hari saja. Oh boleh. Saya ini baru saja bertengkar dengan ayah saya, tidak berani pulang, saya ingin bermalam 3 hari di rumah Anda. Boleh. Ini sebenarnya modus saja, strategi bagaimana menyelidik perilaku calon penghuni surga yang disebut Nabi itu seperti apa sebenarnya di rumahnya. Dia membayangkan orang ini hebat di rumahnya. Malam pertama ketika malam semakin larut, Abdullah bangun untuk sholat tahajud. Diperhatikannya anak muda itu tidur dalam kondisi ngorok. Ya, tidur pulas lah. Pagi hari menjelang duha bergegaslah Abdullah untuk berwudu untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sholat duha. Begitu 3 hari terjadi, tidak ada hal-hal yang istimewa dari ibadah anak muda bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Kemudian hari keempat pamit pulang, Abdullah bin Amr bin As. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan bermalam di rumah Anda selama 3 hari 3 malam. Dan sekarang saya akan pamit pulang. Tapi sebenarnya saya mohon maaf dulu karena saya tidak bertengkar dengan orang tua saya di rumah. Saya bermalam di sini ingin melihat seperti apa kebiasaan Anda di rumah, ibadah Anda di rumah seperti apa, karena Rasul menyebutnya Anda ini sebagai calon penghuni surga Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, saya tidak punya ibadah yang istimewa, biasa-biasa saja saya ini. Oh ya sudah kalau begitu. Kemudian uluk salam berangkat meninggalkan rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selang beberapa jarak dipanggilnya, Tuan kembalilah. Kembalilah kemudian, saya memang tidak punya kebiasaan istimewa dalam hal ibadah di rumah. Tapi saya punya 3 kebiasaan yang saya jaga betul dalam hidup saya. Penasaran Abdullah itu. Apa kebiasaan Anda itu? Pertama, saya biasa menjaga kejujuran dalam hidup saya. Saya berupaya selalu jujur dalam hidup ini. Tentu saja kata jujur ini kalau kita perluas, kita kembangkan maknanya begitu banyak, menyangkut berbagai aspek. Yang kedua, kata beliau, saya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Saya jaga betul ucapan saya, perilaku saya supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga, saya senantiasa menjaga supaya saya biasa bersilaturahmi kepada orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini mari kita perhatikan masing-masing. Jujur ini yang pertama. Calon penghuni surga Allah memiliki sifat jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang sangat jujur sampai kemudian salah satu di antara sifat beliau as-siddiq, jujur. Jujur itu tidak ingkar. Jujur itu senantiasa sesuai antara ucapan dengan perbuatan, antara niat dengan kenyataan, antara informasi dengan realitas. Itu jujur. Ada seorang tokoh, Mahatma Gandhi namanya, didatangi seorang ibu yang membawa anak kecil. Tuan, tolong anak saya dinasehati karena dia suka makan permen, supaya berhenti kebiasaan makan permennya itu, saya khawatir giginya kemudian rusak. Kata Mahatma Gandhi, minggu depan saja Bu datang lagi ke sini, ajak anak ibu ini. Sekarang sudah saya ajak, kenapa tidak dinasihati? Tidak, seminggu lagi saja datang ke sini lagi. Oke, kalau begitu seminggu lagi, kemudian datanglah ibu ini, Tuan, anak saya supaya dinasehati karena suka makan permen, supaya berhenti makan permennya, khawatir giginya rusak. Mahatma Gandhi mendekati si anak itu. Coba nak, lihat giginya.
diperlihatkan gini, giginya ini bagus ini bisa rusak, gigimu ini bisa rusak kalau kamu suka makan permen. Mulai besok berhenti mau makan permen? Iya mau, kata si anak. Sudah Bu, anaknya dibawa pulang, diajak pulang, anaknya sudah setuju tidak akan makan permen lagi mulai besok. Ibunya ganti protes. Tuan, kenapa kalau nasihat seperti ini saja kok harus menunggu seminggu? Kan minggu kemarin bisa dikatakan seperti itu. Mahatma Gandhi mengatakan begini Bu, saya minggu kemarin itu masih suka makan permen. Kalau saya menasihati anak ibu supaya berhenti makan permen, sementara saya masih suka makan permen, berarti saya tidak jujur kepada diri saya sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, apakah kita sebagai orang tua sudah jujur kepada diri kita masing-masing? Nak, sholat jamaah nak baca Quran, nah ini dan itu dan sebagainya. Sementara kita tidak melakukan itu, tanda bahwa kita tidak jujur kepada diri sendiri. Apalagi kalau kita jujur kepada orang lain, lebih luas lagi. Dalam dunia perdagangan kalau ditanya harganya, jangan membolak-balik kenyataan. Belum dibeli orang, belum ditawar orang, katanya sudah ditawar orang. Biasakan saja kita katakan jujur. Kalau kepada Allah lebih lagi. Kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika kita dulu di alam arwah, di alam roh dulu, Allah pernah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Hai roh, apakah saya ini Tuhan kamu? Betul, engkau adalah Tuhan saya dan saya menjadi saksi besok dalam kehidupan. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan kita menjadi saksi dalam atas perwujudan dari persaksian atau pengakuan kita terhadap Allah itu. Artinya kita mengamalkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Apa saja perintah Allah? Semua ajaran agama yang sifatnya menyuruh kita itulah perintah Allah, dan larangan itu juga perintah dalam bentuk negatif kepada kita. Maka jujur kepada Allah artinya kita beragama dengan sungguh-sungguh, beragama secara serius, beragama secara istiqomah, beragama secara penuh pengorbanan dan seterusnya banyak hal. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama kelakuan calon penghuni surga Allah. Yang kedua tadi dikatakan saya tidak pernah menyakiti hati orang. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mari kita lembutkan hati kita menghadapi siapapun, terutama orang terdekat di rumah kita. Anak kita itu amanah dari Allah supaya dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan sebagai pengganti orang tua, yang bisa mendoakan orang tua, yang bisa berbuat baik kepada lingkungan. Letakkan pondasi dasar yang sehebat mungkin kepada anak kita. Jangan berikan dasar-dasar kekerasan. Kata Nabi, keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan di rumah. Suami yang baik adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya. Percuma kita mengatakan ucapan-ucapan yang kasar, toh hasilnya juga akan mengena kepada diri kita. Kalau anak kita dibiasakan dengan sesuatu yang kasar, hasil akhirnya juga akan menimpa kepada kita selaku orang tua. Biasakan kita lemah lembut, bicaranya santun kepada anak, sopan kepada orang lain, maka anak akan menjadi pribadi yang disungkani oleh orang karena tutur katanya bagus, perilakunya santun, akhlaknya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah menyakiti hati orang lain. Mari kita berlatih menjadi pribadi yang tidak menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita biasa menyakiti hati orang lain yang kita sakiti itu lama-lama akan tercuat doa keburukan buat kita yang sering menyakiti. Muga-muga, lah kalau sudah kata muga-muga itu bahasanya negatif. Muga-muga kena musibah. Mudah-mudahan kena musibah. Itu doa orang yang tersakiti. Dan doa yang mustajabah adalah doa yang disampaikan oleh mereka
yang tersakiti, orang yang terdolimi, orang yang teraniaya. Hati-hati dengan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, indah sekali kalimat yang sangat pendek, jujur, tidak nyakiti orang lain. Kalau kita kaitkan dengan perilaku kehidupan kita, menyangkut banyak aspek dan begitu luas. Nah, yang ketiga, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya menjaga supaya menjadi orang yang senang silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung persaudaraan, menyambung hubungan kekerabatan. Kalau kita perluas, silaturahmi itu menyambung hubungan kepada sesama agama, sesama iman, mungkin sesama kemanusiaan. Silaturahmi, dan silaturahmi itu bukan sekedar datang berkunjung, itu iya penting. Sebab sekarang dengan kemajuan teknologi ini orang sudah bergeser dari kebiasaan silaturahmi fisik kepada kebiasaan silaturahmi IT, sosmed. Kalau ada informasi si fulan sakit, langsung rame di jawaban di grup itu, mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan terus, tapi tidak berkunjung, tidak menjenguk. Padahal kata Nabi, hak muslim atas muslim yang lain, kalau mendengar ada yang sakit, jenguklah dan doakan. Tapi kalau lewat WA saja itu kan tidak ngefek, karena yang sakit tidak pegang HP. Yang memberi informasi orang lain, doanya kepada orang lain. Ada orang yang meninggal dunia, telah meninggal dunia, misalnya si fulan meninggal dunia, dimakamkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah-mudahan husnul khotimah. Terus memanjang ke bawah, yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu, tapi orangnya tidak takziah. Nah, silaturahmi di situ menjadi penting. Kita harus datang kepada orang lain dengan membawa informasi yang menggembirakan, memberikan solusi terhadap persoalan orang yang kita kunjungi, memberikan keringanan kalau mereka sedang punya beban, dan seterusnya. Silaturahmi yang positif dan produktif itu sangat ditunggu oleh setiap orang dalam kehidupan ini, sehat maupun sakit. Memang sekarang dengan corona ini agak susah. Kalau sudah mendengar si fulan kena penyakit corona, kita akan menjenguknya itu sudah ada barikade yang sangat kuat, biasanya protokol kesehatan. Ya, setidaknya kita bersimpati kepada keluarganya, berempati kepada mereka. Doakan orang yang sakit supaya diberikan kesembuhan oleh Allah. Allahumma rabbanas adhibal ba'si isfi antas safilasi fa'an ilasi fa'akusi fa'an la yaqadir takoman. Itu antara lain. 3 hal itu kalau kita lakukan, maka luar biasa yang terjadi pada diri kita. Dengan silaturahmi itu kita menyenangkan hati orang. Orang yang sedih kita senangkan. Kita bangkitkan kembali mereka yang sedang down, mentalnya yang sedang jatuh, kita bangkitkan kembali, beri harapan-harapan baru. Karena setiap orang sekarang punya masalah, terlebih pada kehidupan yang semakin kompetitif, persaingan-persaingan semakin ketat, lebih-lebih ke depan. Sekarang dunia kerja itu luar biasa persaingannya. Banyak orang yang kesulitan mencarikan pekerjaan anaknya yang sudah sekolah sampai S1, S2, begitu selesai, kemana harus bekerja? Maka silaturahmi menjadi jaringan yang terbangun dengan baik, dan kita mencarikan solusi pada setiap orang yang punya masalah itu. Dan orang yang menyenangkan hati orang lain itu, pertama, Allah sukai. Allah senang kepada seseorang yang suka menyenangkan hati orang lain. Allah senang. Maka kita yuk biasa menyenangkan hati orang lain. Jangan menyakiti, jangan membuat sedih, apalagi kemudian membawa teror. Yang kedua, orang yang suka menyenangkan hati orang lain itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua terbiasalah melakukan hal-hal yang positif, yang manfaat buat orang lain. Kalau kita datang, orang lain senang. Kalau kita nggak datang, orang lain menunggu. Kalau kita bicara, orang lain menunggunya, mendengarkan dengan baik. Begitu seterusnya, dan masih banyak hal-hal lain yang istimewa dari orang yang suka silaturahmi dan menyenangkan hati orang lain itu. Di antaranya adalah diperpanjang umurnya oleh Allah, ditambah rezekinya, disehatkan fisiknya,
Begitu, masih banyak hal lain. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kami akan menyampaikan materi-materi dan mutiara-mutiara yang tercecer di sekitar kehidupan kita. Mudah-mudahan pada saatnya nanti saya bisa menyampaikan secara live, bisa interaktif dengan saudara-saudara, dengan kaum muslimin, bisa berdialog, bertanya jawab, saling bertanya, saling melengkapi dan sebagainya. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan senantiasa menebar kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.